Nah, yang paling menarik, kalimat pengabulan doa sampai kemudian akan lahirnya Ishak, lahir dari rahim seorang perempuan yang secara medis divonis tidak mungkin punya keturunan. Kapan itu terjadi? Ketika ada kalimat ini, subhanallah, yang maknanya dipraktikkan dalam kehidupan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini pernah terjadi kisahnya. Belum ke alhamdulillah, belum ke Allahu Akbar, baru subhanallah. Yang pernah maknanya, bukan sekedar kalimatnya, maknanya diamalkan langsung oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, Khalilullah. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, kita paham kisahnya. Nabi Ibrahim berjuang berdakwah dengan situasi yang tidak mudah. Bahkan tantangan pertamanya hadir dalam lingkungan internal keluarganya. Biasanya demikian, kalau di keluarga belum baik, satu jadi baik, hambatan pertama bukan di luar tapi di dalam. Itu penyesuaian. Penyesuaian. Bahkan yang paling dahsyatnya, pembuat patung-patung yang disembah itu, ya, pada saat itu yang bikin adzar adalah bapaknya. Ya, ada yang menyebutkan bapak angkat, ada yang menyebutkan bapak kandung dan sebagainya. Terlepas dari semua ya pendapat-pendapat itu, yang bikin adalah orang terdekat di lingkungan keluarganya. Nah, yang menarik adalah, saya mau tanyakan pada Anda, kalau ada orang yang menyembah selain Allah, benar tidak? Kalau ada orang mengatakan Tuhan selain Allah, benar tidak? Baik, maka kalimatnya apa yang diucapkan? Subhanallah. Itu tidak benar. Jadi keyakinan kita ya, itu keimanan kita. Subhanallah, itu tidak benar. Itu tidak benar, itu tidak benar. Nah, makna ini dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim dengan segala resikonya. Dia diserang kemudian oleh keluarganya. Bahkan bapaknya mengatakan, kalau nggak berhenti, saya lempar kamu. Kalau nggak berhenti, saya usir kamu. Ya, mendapatkan tantangan di lingkungannya. Sampai kemudian dibakar. Dengan izin Allah kemudian diberikan mukjizat. Ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diusir dari kampungnya. Dan tahukah Anda, dalam perjuangan itu beliau didampingi oleh seorang istri yang sangat setia, tapi juga tidak sunyi dari ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Istrinya cantik, begitu setia, kemana-mana ditemani, dalam keadaan susah ditemani, suka dan duka ditemani. Yang paling menarik adalah beliau pun diuji. Maaf Bu ya, istri Nabi aja diuji. Ibu bukan istri Nabi, nggak pengen diuji. Ibu siapa? Nabi Ibrahim Khalilullah itu kemudian mendapatkan celaan dalam kehidupannya, bahkan gangguan. Anda bukan Nabi, bukan Rasul, bukan Khalilullah, Anda nggak pengen dicela, Anda siapa? Allah dicela, malaikat dicela, Nabi dicela, Rasul dicela, ulama dicela. Anda Allah bukan, malaikat bukan, Rasul bukan, Nabi bukan, ulama juga bukan. Anda nggak pengen dicela. Jadi kalau kita menghadapi kebaikan, pasti akan menghadapi tantangan lawannya langsung, lawannya. Ingat-ingat rumus hidup ini ya. Kalau kita ingat ini dan mempraktekkan, itu insya Allah akan lebih mudah mengatasi kehidupan. Walaupun awal melangkah itu butuh energi yang kuat seperti pesawat ingin take off di awal mula. Ingat baik-baik. Konsepnya selalu begini. Konsepnya selalu baik akan punya lawan buruk. Kalau dalam Al-Quran ini diilustrasikan, dinamakan dengan takwa, yang ini dinamakan dengan fujur atau nafsu. Ini setiap ada yang baik, ada lawannya yang buruk. Ini sering saya ungkapkan. Setiap ada takwa, ada nafsu. Bahkan ini 115 kali, ini 115 kali. Misal, tek paling gampang, jujur. Setiap ada jujur, ada lawannya yang buruk. Apa lawannya? Bohong, dusta. Anda mau katakan tidak ada dusta di antara kita, tetap sifatnya akan ada. Lawan dari dusta, jujur. Nah, dusta ini diciptakan bukan ingin menjadikan orang-orang jadi pendusta, bukan. Tapi untuk melatih kejujuran itu muncul. Sebab kalau nggak ada dusta, bagaimana diketahui jujur? Kalau tidak ada marah, bagaimana diketahui sabar? Kalau tidak ada sombong, bagaimana diketahui tawadhu? Di sifat-sifat ini diciptakan lawannya kotor ini untuk mengetahui yang bersihnya. Sebab ibu itu kalau nyuci, nggak mungkin nyuci kalau nggak ada kotorannya. Mustahil pakaian dicuci kalau nggak kotor. Saya mau tanya ibu kalau nyuci buang bajunya atau kotorannya? Kotorannya, nggak ada ibu-ibu buang bajunya. Mama nyuci dulu ya Pak ya, cuci selesai. Udah selesai mau dipakai, mama mana pakaiannya? Kan sudah mama cuci. Cuci, apa itu cuci? Dibuang Pak sekalian.
Nyuci itu buang kotorannya. Kotoran itu dibuat supaya nampak bersihnya. Sebab kalau nggak ada yang kotor, nggak ketahuan bersih. Maka apa yang terjadi? Secara singkat dipraktekkan makna ini. Wa'taziluhum. Awas, wa'tazilukum. Ini Quran surah 19 ayat 48. Wa ma tad'una min dunillahi. Baik, aku akan berlepas diri. Gak apa-apa aku diusir, gak ada masalah. Tidak apa-apa aku tidak berinteraksi dengan kalian, tidak ada masalah. Lebih baik itu aku korbankan dibandingkan aku menjauh dari ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat subhanallah dipraktekkan dalam kehidupannya. Ketika dipraktekkan gak ada masalah, gak ada masalah. Ya, aku terpisah dari kalian sekarang, mungkin Allah akan datangkan keluarga yang terbaik setelah ini. Mungkin Allah akan datangkan orang-orang terbaik setelah ini. Atau mungkin aku akan berpikir sementara dan kembali kepada kalian setelah kalian kemudian menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah. Seperti Nabi meninggalkan Mekah untuk kembali ke Mekah dan bertemu dengan orang-orang yang telah beriman. Yang paling menarik, ketika semuanya dikatakan oleh beliau, komitmen dengan kalimat subhanallahnya, aku berpisah dengan kalian, aku tinggalkan seruan-seruan kalian, dan sekarang aku akan bermohon kepada Rabbi. Rabbi. Yang paling indah adalah, Masya Allah, asa an la yakuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Aku yakin, ini yang paling hebat. Aku yakin dengan aku berdoa kepada Allah Rabbku, Allah pasti tidak akan mengecewakan aku. Kok bisa kalimat subhanallah disandingkan dengan doa? Nih, subhanallah, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, apa yang kalian yakini, apa yang kalian nilai tentang sifat-sifat Allah. Kalian menyembah bukan kepada Allah, kalian bermohon bukan kepada Allah, kalian menepikan sifat-sifat Allah. Subhanallah, aku berlepas diri dari semua itu. Aku hanya akan kembali kepada Allah, dan aku yakin kalau aku bermohon kepada Allah tidak akan pernah dikecewakan. Kok bisa kalimat ini, makna dari subhanallah, disandingkan dengan doa? Ketika beliau mengatakan itu semua dan berlepas dari semua itu, menerapkan sifat subhanallah, apa yang terjadi? Buka ayat 49-nya. Walamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wahabna lahu ishaq. Masya Allah. Ketika kalimat itu betul-betul dipraktekkan dan beliau menghadapi segala tantangannya, cemoohan, usiran, macam-macam dan sebagainya, ketika semua itu dipraktikkan, maka kami anugerahkan dengan mengabulkan doa yang diharapkan itu. Istrinya akan mengandung, bahkan kemudian akan terlahir, namanya langsung kami anugerahkan Ishak. Pertanyaan saya, Ishak itu putranya siapa? Jelas Nabi Ibrahim. Jelas Nabi Ibrahim. Dari istrinya siapa? Sayyidah Sarah alaihissalam. Sarah. Baik, Sarah itu divonis secara medis tidak mungkin punya keturunan. Kenapa? Sederhana, secara medis maaf, divonis sudah monopus dan mandul, nggak mungkin punya keturunan. Tapi ketika kalimat ini dipraktikkan dalam kehidupan, wahabna lahu ishaq, kami kabulkan, dia akan mengandung, melahirkan anaknya, langsung diberi nama dengan Ishaq. Di Quran surah 51 disebutkan gulamun alim. Gulamun alim itu ya, wabasyarnahu bigulamin alim. Gulamin alim, anak yang cerdas. Kalau Ismail alaihissalam gulamun halim, cerdas dan merasakan bagaimana beban kerja ayahnya. Kalau Ishak gulamun alim, cerdas dan jenius. Kenapa disebut jenius cerdas? Karena akan menghadapi masyarakat, umat-umat yang cerdas tapi keblinger. Golongan Yahudi dan seterusnya itu. Paham? Nah, yang paling menarik, kalimat pengabulan doa sampai kemudian akan lahirnya Ishak, lahir dari rahim seorang perempuan yang secara medis divonis tidak mungkin punya keturunan. Kapan itu terjadi? Ketika ada kalimat ini, subhanallah, yang maknanya dipraktikkan dalam kehidupan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi. Ketika kalimat itu dipraktikkan, dia tinggalkan segala hal yang tidak terkait dengan Allah. Penyembahan selain Allah ditinggalkan, kehidupan itu ditinggalkan, sifat-sifat buruk ditinggalkan. Wahabna lahu Ishaq. Kami anugerahkan Ishak. Bahkan hebatnya, setelah Ishak nanti akan muncul yang lain lagi. Ada Yakub, setelah Yakub ada Yusuf, setelah Yusuf ada terus sampai dengan ke bawahnya. Tuh. Poinnya bukan sekedar faktor keturunan semata, tapi kalau Anda benar-benar mendekat kepada Allah, menjauhi segala hal yang tidak terkait dengan Allah, dekat dengan Allah, maka apa yang mustahil bagi Allah? Rizki? Bukankah keturunan gambaran dari rizki? Keturunan itu rizki, Pak. Dan bagian lain dari rizki itu, maaf, materi itu rizki. Ya, saya turunkan ayatnya kalau nggak percaya. Bismillah. Jazakallah khair. Semoga Allah muliakan antum dan kedua orang tua antum. Baik. Fokus ini. 1 Quran
surah ke-3 ayat 37. Ditafsir dengan Quran surah ke-3 ayat 38 sampai 39. Kemudian diturunkan dengan Quran surah ke-65 ayat akhir ayat kedua sampai ayat ketiga. Awal ayat ketiga. Lihat. Saya tanya pada antum, tadi Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan rezeki apa? Keturunan. Ishak ya namanya? Keturunan. Keturunan ini bagian dari rezeki. Nah, di rezeki ini anugerah besarnya, di antara turunan-turunannya bentuknya bisa keturunan. Bentuknya dari mana taunya rezeki berupa keturunan? Quran surah 3 ayat 37 sampai 38 39. Ketika Maryam alaihissalam sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mihrabnya tiba-tiba datang anugerah berlimpah. Makanan ada, makanan turunkan. Nabi Zakaria ngasih makanannya. Begitu dibuka pintunya, setiap dibuka sudah ada makanan, sudah ada pakaiannya, sudah ada semua kebutuhannya. Begitu kemudian beliau melihat itu semua, merasa aneh dengan itu semua. Saya yang ngantarkan, saya pegang kunci pintunya, tapi kenapa sebelum saya masuk sudah ada di situ? Bertanya, ya Maryamu anna laki hadza. Maryam, dari mana semua ini? Kan aku yang antarkan. Kenapa saat aku belum masuk sudah ada di sini? Siapa yang antarkan? Qalat huwa min indillah. Ia berkata, paman ini semua dari Allah. Belum selesai kalimatnya. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Sungguh Allah memberikan rizki kepada siapa yang dikehendaki tanpa batas. Rizki pada Maryam berupa makanan, pakaian dan kebutuhan. Nabi Zakaria melihat, oh kalau begitu saya pun bisa mendapati itu dari karunia Allah yang tanpa batas. Salat di mihrab itu, berdoa di mihrabnya. Begitu berdoa dalam salatnya minta rizki, apa bentuknya? Keturunan. Ayat 38. Hudalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Dzurriyyah keturunan. Innaka sami'ud du'a. Turun jawaban, fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Yahya, istrimu akan mengandung, melahirkan seorang bayi namanya Yahya. Jadi keturunan itu bagian dari rizki. Bagaimana cara meraih rizki dari keturunan ini? Di antara amalannya apa tadi? Zikir. Prakteknya meninggalkan segala hal yang tidak disukai oleh Allah. Jadi kalau ada misalnya divonis Anda secara medis, gak mungkin ini punya keturunan, gak mungkin begini, gak mungkin begitu, dekati Allah yang tidak punya batas dan tidak punya kemungkinan yang lainnya. Menurut manusia itu gak mustahil, ini gak bisa, tidak. Dekati. Cuma pendekatan itu bukan dengan kalimat lafaz saja, buktikan dengan keseharian. Ya Allah, bismillah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Setelah itu robah pola hidupnya. Tinggalkan segala hal yang tidak disukai oleh Allah. Yang haram tinggalkan, yang ini tinggalkan, kata-kata tidak baik tinggalkan. Dekati. Itu namanya berikhtiar dengan amal soleh. Tawassul dengan amal soleh. Itu yang disebutkan di Quran surah ke-5 ayat 35 itu paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya, awas, hati-hati. Hei orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Dan cari wasilah untuk memohon kepada Allah dengan amal-amal soleh Anda. Jika Anda berzikir baik, dipraktekkan dengan amal soleh, lantas Anda berdoa, maka amal soleh itu akan mempercepat jawaban dari doa yang Anda kemudian harapkan itu. Banyak Pak Bu. Tapi bukan cuma sekedar, bukan cuma sekedar terkait dengan rizki keturunan. Ada makanan, bisa dalam arti makanan mencari, bisa pekerjaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu rizqi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pakaian, pekerjaan, ketenangan itu rizki. Rizki Pak. Buat apa? Kaya, iya kaya tapi gelisah terus kan gak enak. Coba ibu pilih deh, ibu ya, pilih. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Sudah. Jadi sebetulnya bacaan-bacaan ini bukan sekedar bacaan biasa tapi wasilah. Ya, wabtaghu ilaihil wasilah, cari wasilah. Cari wasilah. Minta, bismillah, mohonkan. Paham sini? Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ketika Anda benar mengucapkan kalimat ini, maka buktikan lewat keseharian, praktekan. Mohonkan kepada Allah kebaikan. Kalau itu benar dilakukan, maka hasilnya akan muncul. Jadi. Demi Allah saya katakan, kalau sedang dalam kesulitan, ini ada konsep dalam hadisnya sahih bahkan di Al-Bukhari, panjang sekali riwayatnya. Kalau sedang dalam kesulitan yang sangat sulit sekali,
Coba berikhtiar dengan amal soleh. Ya, amal soleh itu bisa dengan tenaga masjid, Pak, bantu-bantu apa aja, bersihkan misalnya macam-macam, bisa dengan harta benda, sedekah dan sebagainya. Nanti saat terhimpit dengan kesulitan yang nyata, sulit dilepaskan dari itu semua, amal soleh itu bisa jadi ikhtiar, wasilah membebaskan Anda dari kesulitan yang mendera. Seperti 3 orang pernah terjebak dalam satu gua, sedang jalan hujan, tiba-tiba kemudian dia berlindung di gua, masuk ke gua. Dalam hujan itulah sebelum reda itu, batu menggelinding, batu besar menutup pintu guanya, ketutup semua, tidak bisa keluar. Tenaga sudah dikeluarkan, tak mampu keluar. Maka bersepakat ketiganya dengan satu usulan dari seorang di antara mereka, ayo kita mohon kepada Allah, tenaga kita sudah tidak bisa. Tidak bisa. Minta kepada yang maha bisa. Maka mereka bermohon sepakat dengan amal soleh mereka. Satu bermohon kepada Allah, ya Allah, saya ini seorang pengusaha. Ya, saya punya karyawan. Karyawan saya berikan gajinya. Sampai saat gajian satu orang di antara mereka, ya Allah, tidak sempat datang. Lalu saya simpankan gajinya itu. Semakin lama kau berhari-hari, pekan-pekan, bulan-bulan, sampai tahun-tahun gak datang, saya khawatir nilainya berkurang. Karena berganti tahun nilainya hampir gak ada. Dulu 10.000 besar sekali, sekarang apa nilainya? Orang sekarang beli tempe aja $1, ya kan? Pak, beli tempe Pak, berapa? $1. Masya Allah, 15.000. Ya, jadi nilainya naik, jumlahnya membesar tapi nilainya berkurang. Maka dia berpikir, karena seorang pengusaha, dipraktekkan cara berpikirnya. Apa itu? Diinvestasikan. Investasikan, belikan kambing jadi banyak, bahkan lebih banyak daripada kambing tuannya. Satu kali setelah banyak itu, datanglah pegawai ini ingin menagih kemudian gajinya. Datang, tuan, gaji saya belum diberikan, saya datang. Kata tuannya, tuh gaji kamu, menunjuk pada peternakan. Kata yang tadi, karyawannya, jangan bercanda. Kata dia, saya tidak bercanda. Saat kamu tidak datang itu, saya khawatir nilainya berkurang. Saya belikan satu kambing, kemudian dia menyebar sampai sebanyak ini sekarang. Itu punya kamu sekarang, silahkan ambil seluruhnya. Itu hak kamu. Masya Allah. Lalu dia mengambil seluruhnya tanpa menyisakan sedikit pun untukku. Dia mengambil seluruhnya tanpa menyisakan sedikit pun untukku. Diambil aja. Nggak punya perasaan, apa nggak ada nih, ya rasa terima kasih misalnya, atau yang tidak. Nggak ada kalimat tuh, nggak ada macam-macam, ambil semuanya. Begitu dia ambil, Masya Allah, dalam keadaan terhimpit itu dia bermohon kepada Allah, ya Allah, jika itu memang amal soleh yang engkau nilai baik, yang faidahnya bisa membebaskan kami dari kungkungan batu ini, mohon bebaskan kami dari itu semua. Begitu selesai berdoa, ikhtiar didorong itu bergeser, tapi belum mampu semuanya keluar. Yang satu lagi mengatakan, ya Allah, aku punya seorang ibu, aku berbakti kepadanya, sampai aku pun tidak menyentuh makanan, minuman, bahkan susu sebelum ia meminumnya. Sepulang aku dari pekerjaan, keluar aku bekerja, pulang ke rumah, ini bahasa kita sekarang lah, pulang ke rumah, aku dapati ibuku tertidur. Sementara, awas, ini yang paling indah, susu itu belum sempat diminumnya sebelum tidur. Dan aku tak berani meminumnya. Maka aku tunggu ibuku di sampingnya saat ia tertidur dengan memegang bejana susu itu. Dipegang terus, kan? Tak berani aku membangunkannya, khawatir mengganggunya. Maka tatkala ia bangun, Masya Allah, dia tidak pernah bertanya kepada aku berapa lama kamu memegang susu itu. Dia langsung mengatakan, nah, mama belum minum susu ya, bahasa kita. Maka aku tuangkan dengan penuh pengabdian, aku berikan kepada ibundaku sampai minum dengan nyaman. Lalu aku bertahan dengan itu semua, lalu aku baru minum dari situ. Yang paling hebat, sampai aku kemudian tidak pernah mengatakan bahwa aku telah memegang lama tempat susu itu, sebagai bakti pada ibundaku. Ya Allah, kalau itu menjadi bagian yang kau nilai sebagai pahala kebaikan, bebaskan kami dari kungkungan batu ini. Bangun lagi, dorong lagi, bergeser, tapi tidak mampu keluar. Yang ketiga mengatakan, ya Arab, aku dulu seorang rentenir. Sampai aku pinjamkan segala halnya, sampai satu kali aku tertarik dengan anak keponakan, anak dari saudaraku, keponakanku. Cantik dan sebagainya, dia ditaksir oleh banyak orang. Aku kemudian melamar kepada saudaraku tapi tidak diberikannya. Sampai kemudian dia terjebak utang kepadaku. Dengan sedemikian besar sampai datanglah anak gadis itu kepadaku, mengatakan, tolong paman bebaskan ayahku, bebaskan dari kungkungan hutang itu. Aku katakan kepadanya, aku akan bebaskan seluruhnya kalau engkau mau bergaul denganku malam ini. Maka anak gadis itu dengan mengisak tangis mengiba untuk membebaskan ayahandanya, dia menyetujui itu semua. Pada malam itu terjadi saat aku ingin menggaulinya, keluar dari lisannya berkata, paman, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tangisannya. Maka tiba-tiba kalimat itu menggetarkan jiwaku, ada rasa takut dalam jiwaku, tinggalkan semua perbuatan itu dan bertobat kepadamu.
Sejak saat itu tinggalkan dunia maksiat dan mendekat kepadamu. Kalau dengan semua hal yang aku kerjakan itu membuat aku mendapat amal soleh dan layak mendapatkan perlindunganmu, mohon ya Allah bebaskan kami dari kungkungan batu ini. Didorong lantai ketiganya, saat didorong itu menggelindinglah batu itu dan keluar ketiganya dari kungkungan batu tadi, bebas. Nah, ini hanya gambaran kisah yang ditampilkan, bukan untuk sekedar dongeng yang dibacakan, tapi itu praktek dari ayat yang tertuliskan pada ayat yang kita saksikan dalam hidup keseharian.